Bu Eva. Waalaikumsalam Ibu Diana. Apa kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah baik Bu Eva. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching seperti yang saya sampaikan tadi. Coaching hari ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Eva dan yang bertindak sebagai coachee adalah Ibu Pia. Sementara saya sendiri bertindak sebagai observer yang akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Pia. Nah, sebelum Ibu Eva melakukan coaching, terlebih dahulu saya sampaikan mengenai penilaian yang akan saya amati. Jadi, saya akan mengamati praktek coaching Ibu Eva itu melalui alur tirta. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana nanti Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan bagaimana coachingnya merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu, untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu Eva. Nah, pertama, kira-kira kompetensi coaching apa ini yang akan Ibu Eva kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Coaching yang akan saya kembangkan pada hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih Bu Eva. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan saya observasi? Baik, secara spesifik yang akan saya lakukan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Bu Eva, selanjutnya kira-kira ini indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan? Saya ingin coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Baik Bu Eva, terima kasih atas jawaban Bu Eva. Mungkin cukup dulu pertanyaan dari saya. Silakan melanjutkan percakapan coaching Ibu Eva bersama Ibu Pia. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Pia, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Eva, alhamdulillah kabar saya baik. Ya, semalam Ibu Pia ada menghubungi saya melalui WA. Katanya ada yang ingin dibicarakan. Ada apa ya Ibu? Iya Bu Eva, saya mau bercerita tentang akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Padahal saya sudah membimbing mereka dengan keras, Bu Eva. Jadi menurut Ibu Pia, apa Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan, saya berharap solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Karena memang saya merasa anak-anak tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan kurang aktif dalam mengerjakan latihannya. Saya sekarang merasa posisi saya ada pada angka 5 dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Yang sama mau setelah pembicaraan ini nanti ada solusi yang membuat nilai saya dari 5 menjadi 9. Baik Ibu, sudah berapa lama kondisi seperti ini ya Bu? Sudah semenjak 2 bulan yang lalu Bu. Awalnya mereka masih semangat mengikuti pembelajaran saya, tetapi setelah 2 bulan belakangan ini mereka menjadi tidak bersemangat. Jadi menurut Ibu Pia sendiri, apa yang membuat siswa-siswa tadi atau murid-murid Ibu tadi kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Menurut saya ya Bu ya, kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ya Bu ya.
terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Ibu Pia. Kira-kira apa saja nih yang bisa membuat murid-murid Ibu Pia menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat ya dengan Ibu Pia. Lalu menurut Ibu Pia sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu Pia itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu Pia? Menurut saya ya Bu, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu Pia mengenai tugas yang diberikan kepada murid Ibu Pia, apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya Bu ya, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa aja Ibu Pia? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Ada sumber lain selain buku teks yang dari perpustakaan? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video, YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, betul sekali Ibu Pia. Saya yakin sekali ya Bu ya, kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Nah, betul sekali Bu Pia. Jadi jika kita menggunakan berbagai macam sumber belajar ya Bu ya, pasti bisa membuat murid-murid kita itu menjadi antusias dalam pembelajaran ya Bu ya. Jadi sekarang Ibu, rencana Ibu Pia untuk menyelesaikan masalah ini apa ya Bu? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya penggunaan bentuk lagu, video, atau peta pikiran. Bagus sekali Ibu Pia, mudah-mudahan berhasil ya Ibu. Apa komitmen Ibu Pia terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Pia. Saya sangat mendukung ya Bu ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan dari Ibu Pia. Jadi setelah kita melakukan pembicaraan ini Ibu Pia, Ibu sudah mendapatkan sendiri belum solusi dari masalah yang Ibu hadapi dan apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya sekarang merasa lebih lega ya Bu ya. Sudah ada teman untuk berbagi. Baik Bu Epa, saya tadi sudah mengamati proses coaching Ibu bersama Ibu Pia. Menurut Ibu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu inginkan? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur Tirta tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan solusi atas masalah yang dihadapi Bu.
Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Epa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang telah saya lakukan tadi mengenai alur tirtanya. Yang pertama, saya sudah melihat bahwasanya Ibu sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Yang pertama, tujuannya, menurut saya tujuan Bu Epa itu sudah terpenuhi. Kemudian, coaching memiliki permasalahan yang akan dibicarakan kepada coachnya supaya bisa tercapai jalan keluar. Kemudian di tahap identifikasi, coach sudah memberikan umpan balik yang sudah sesuai dengan tujuan dan mengena pada identifikasi masalah. Jadi, coachnya yang tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi coach dan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan coach untuk menggali potensi diri sehingga bisa menentukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Bu Epa untuk rencana aksi tadi, jadi tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi pertanyaan menuju aksinya tadi sudah sesuai dan terbukti. Baik Bu Epa, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya yang telah saya lakukan tadi mengenai coaching Ibu bersama Ibu Pia. Yang pertama, Ibu sudah melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta. Yang pertama adalah tujuannya. Menurut saya tujuan Ibu Epa itu tujuannya sudah terpenuhi. Coach memiliki permasalahan yang dibicarakan dengan coach supaya bisa tercapai jalan keluar. Kemudian pada tahap identifikasi, coachnya sudah memberikan umpan balik yang sudah sesuai dengan tujuan dan mengena pada identifikasi masalah. Jadi contohnya yang tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi coach dan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan coach untuk menggali potensi diri sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk rencana aksi tadi sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi pertanyaan menuju aksinya tadi sudah sesuai dan terbukti dengan coach bisa menemukan jalan dan strategi tindakan untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Dan kemudian tentang tanggung jawab, memberikan pertanyaan dengan umpan balik mengenai tindak lanjut dalam menyerahkan rencana aksinya. Jadi, coach tadi sudah menanyakan tentang tindak lanjut terhadap rencana yang diambil oleh coach dan membuat coach lebih yakin akan keputusan dalam solusi yang diambilnya. Kemudian saya juga melihat dan memperhatikan coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu Epa. Selanjutnya, coachnya juga sudah tampak meyakinkan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Selanjutnya, di sini Bu Epa saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami lagi proses tirta sehingga bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Bu. Iya, terima kasih Bu Epa atas jawabannya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Cukup sekian. Mungkin di lain waktu kita berbincang-bincang lagi ya Bu Epa. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.